Lahirlah Yesus di Bethlehem, marilah mari. Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ketika kita tidak tahu tentang agama orang, tidak mengerti atau tidak paham dengan kitabnya, ya bagusnya kita diam ya. Karena kalau kita bicara agama orang sementara kita tidak tahu, ujung-ujungnya ngawur. Seperti Haikal Hasan di video berikut ya, dengan ngawurnya tapi pede membahas kekristenan dan juga Alkitab dan ujung-ujungnya salah saudara dalam Tuhan. Beliau mengatakan bahwa ya Korintus itu Injil. Sejak kapan ya Korintus disebut Injil? Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Tuh mas, nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa. Injil Korintus juz yang kedua. Coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selalu damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat tadi itu, kita akan membahas mengenai babi haikal ya. Yang katanya kalau ketemu Elia, dia akan lalap, dia makan Elia ini katanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, juga tadi kita dengarkan bahwa dia menyebutkan kitab Korintus itu sebagai Injil. Yaitu lihat di Injil 2 Korintus ya. Ini bodoh namanya, bodoh ya. Sejak kapan Korintus itu jadi Injil? Nah, jadi teman-teman sekalian juga Michael ini dia menerangkan bahwa dia tidak percaya karena Al-Quran memberikan keterangan Yesus itu lahirnya di bawah pohon kurma. Jadi dia tidak percaya kalau Yesus lahir di Bethlehem. Nah, hal inilah yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita dengarkan dulu ya ocehan daripada Babi Haikal berikut ini. Kok mas, nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Aduh sama saya. Sejak SMP sudah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ya, teman-teman sekalian katanya sudah dia baca ya. Dia sudah baca Injil dari sejak SMP katanya. Tetapi nanti dia ngawur teman-teman sekalian. Dia ngawurnya begini, bahwa buka di Injil, yaitu di 1 Korintus 2 ayat 14 atau 2 Korintus pasal 2 ayat 14 itu. Ya, dia bayangkan katanya sudah mengerti Injil, sudah baca Injil, tetapi surat Korintus saja dia tidak tahu itu Injil apa bukan. Inilah bodohnya teman-teman sekalian, tapi sok koar-koar. Ya. Oke, teman-teman sekalian kita lanjutkan dulu ya. Dengarkan ocehannya. Jadi nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem, marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Nah, yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan di video tadi. Ya, saudara dalam Tuhan, dia mencoba membahas kekristenan dan juga Alkitab, tapi ujung-ujungnya ngawur. Masa dia katakan Korintus itu Injil, lalu dia berkata juga kalau Yesus lahir di Jericho. Sejak kapan Alkitab menulis demikian? Sejak kapan Korintus atau kitab Korintus disebut Injil? Tidak, saudara dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, kitab Injil itu terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, hanya 4 kitab ini yang disebut Injil di dalam Alkitab. Ya,
Dan Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Yeriko. Itu jelas di dalam Alkitab ya. Namun Haikal Hasan ini ngotot ya, mengatakan bahwa Yesus lahir di Yeriko ya. Korintus disebutnya sebagai kitab Injil, karena aneh ya, ngawur, bukan hanya ngawur ya, tapi salah betul ya apa yang dia katakan ya. Padahal dia mengatakan bahwa kalau berjumpa dengan Elia Miron ya, dia lalap katanya ya, dia makan ya. Saudara dalam Tuhan ya. Makanya saya bilang di awal, kalau kita tidak mengerti kitab orang ya, yang berbeda agama dengan kita, kalau kita tidak mengerti tentang agama mereka, ya alangkah lebih baiknya kita diam ya, jangan ngomongin agama mereka, mendingan kita ngomong agama kita. Kita ngomongin tentang kitab kita ya, sehingga tidak ngawur saudara dalam Tuhan ya, tidak salah ya. Apa yang dia sampaikan di video tadi ya, saya katakan bahwa sangat keliru sekali, tidak sesuai dengan yang ditulis dalam Alkitab ya. Sekali lagi ya, kitab Korintus bukan Injil ya, tidak termasuk di dalam kitab Injil di dalam Alkitab ya. Sekali lagi, kitab Injil itu terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi bagusnya ya, Babe Haikal ini fokus dengan agamanya, fokus membahas akidah dalam agamanya ya, dan juga fokus memperdalam ilmu ya agamanya, daripada dia membahas agama orang lain, membahas kitab orang lain, tapi ujung-ujungnya ngawur, ujung-ujungnya salah ya. Saudara dalam Tuhan ya, mari kita menjaga toleransi. Saya rasa itu lebih berguna daripada kita ngomongin agama orang tapi ngawur ya. Kalau kita tidak mengerti apa-apa tentang agama orang ya, bagusnya kita diam ya. Kita diam itu lebih bagus, itu lebih memberkati, dan juga ya, kita sudah ikut berpartisipasi dalam toleransi ya. Saudara dalam Tuhan, mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain tanpa harus usik dengan agama orang ya, tanpa harus membicarakan iman orang lain ya. Saudara dalam Tuhan, mari kita menjaga nilai toleransi. Mari kita menjunjung tinggi nilai toleransi ya, karena dengan toleransi kita bisa menghargai iman orang lain, kita bisa menghargai agama orang lain tanpa membicarakannya, tanpa nyinyir saudara dalam Tuhan ya. Kita bisa rukun, bisa damai satu dengan yang lain, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa ya, dan perbedaan lainnya ya. Selalu saya katakan bahwa ya, di Indonesia ini berdiri beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, dan setiap agama, antara agama yang satu dengan agama yang lain, pastinya berbeda ya, berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda dari sisi sejarah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa damai, bisa rukun satu dengan yang lain di atas perbedaan yang ada ya, hanya dengan toleransi ya, kita saling menghargai ya, saling menghormati satu dengan yang lain, dan juga saling mendukung saudara dalam Tuhan ya, karena itu bagian daripada toleransi ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi ya, mari kita menjaga nilai toleransi tanpa harus usik dengan agama orang lain ya. Apalagi kalau kita tidak mengerti apa-apa, seperti Haikal Hasan di video tadi. Dia tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan, dia tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab, walaupun dia berkata bahwa dia sudah khatam Alkitab, artinya dia sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu Alkitab ya, tapi ujung-ujungnya ngawur, tidak tahu apa-apa.